Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi launching Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo akan mengawali kabar Purworejo kali ini. Bersama saya Meta Diani, inilah kabar Purworejo selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Purworejo menghadirkan Mall Pelayanan dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo menjadi Mall Pelayanan Publik ke-14 di Jawa Tengah yang telah diresmikan. Mall Pelayanan Publik hadir sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah. Mall Pelayanan Publik diselenggarakan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada dalam satu tempat. Pelayanan publik kepada masyarakat yang mencakup pelayanan dasar kependudukan, kesehatan, pendidikan, pajak, perizinan harus dapat diakses masyarakat secara mudah dan sederhana. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Profesor Dr. Diah Natalisa, saat membacakan sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada acara Grand Launching Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo. Kegiatan diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo bertepatan pada hari Jumat 7 Oktober 2022. Turut hadir dalam acara itu diantaranya Bupati Purworejo RH Agus Bastian SEMM, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno SEMM, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Dr. Andes Said Ramadan, Kepala Perangkat Daerah Se-Ekskarisidenan Kedu Forkopimda Kabupaten Purworejo, Camat Sekabupaten Purworejo, dan tamu undangan lainnya. Lebih lanjut, Diah Natalisa mengatakan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Purworejo merupakan mall pelayanan publik ke-71 di Indonesia dan ke-14 di Jawa Tengah. Kehadiran MPP atau Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Purworejo dapat membawa kemajuan dan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Pelayan publik merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden untuk mencapai Indonesia maju adalah melalui reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan kecepatan dalam melayani dan memberikan izin. Sikap adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif dapat dikembangkan sebagai bentuk reformasi pelayanan publik. Kehadiran Mall Pelayanan Publik diharapkan dapat mendongkrak kemudahan berusaha di daerah melalui penyediaan layanan perizinan dan non-perizinan yang terpadu sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini karena pelayanan publik sangat mempengaruhi minat pelaku ekonomi berinvestasi di tempat tertentu. Mereka akan melihat apakah pelayanan publik berbelit-belit atau tidak. Peningkatan investasi akan mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberikan efek multiplier bagi kemajuan di berbagai aspek mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno SEMM mengatakan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Purworejo ini merupakan komitmen bersama bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Mall adalah sarana, namun yang jauh lebih penting adalah sumber daya manusianya. Aparatur sipil negara atau ASN harus bisa menjadi pelayan kepada masyarakat. Menjadi ASN artinya mendedikasikan diri menjadi pelayan sehingga ketika bisa ditanamkan dalam hati, maka akan terbentuk rasa tanggung jawab dan ikhlas dalam bekerja. Gaji dan tunjangan itu kita harus memberi kompensasi untuk melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat.
Sehingga apa yang kita peroleh, gaji dan tunjangan itu untuk menjadi sah. Bupati Purworejo Agus Bastian mengatakan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo hadir untuk memberikan pelayanan publik atas barang ataupun jasa serta pelayanan administrasi yang mudah, cepat, dan nyaman secara terpadu dan sistematis. Dengan kemudahan itu diharapkan dapat meningkatkan investasi serta makin meningkatnya bisnis usaha mikro kecil menengah atau yang sering dikenal dengan UMKM di Kabupaten Purworejo. Jumlah instansi yang tergabung di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo semula berjumlah 26 instansi, kini menjadi 30 instansi dengan pengunjung rata-rata 400 hingga 500 orang setiap harinya. Tantangan ke depan setelah berdirinya MPP Kabupaten Purworejo adalah mempertahankan kualitas pelayanan dan pembangunan lahan parkir sebagai penunjang pelayanan MPP Kabupaten Purworejo. Tim Humas Purworejo melaporkan. Perangkat daerah Purworejo berkomitmen bersama meningkatkan profesionalitas ASN dengan penandatanganan komitmen bersama dengan Bupati Purworejo. ASN profesional diharapkan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya dan melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien. Tingkatkan indeks profesionalitas aparatur sipil negara atau ASN, para kepala perangkat daerah atau PD pemerintah Kabupaten Purworejo sepakat membentuk komitmen bersama. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota komitmen bersama antara kepala perangkat daerah dengan Bupati Purworejo pada hari Jumat 7 Oktober 2022 yang bertempat di Yogyakarta. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Bupati Agus Bastian mengapresiasi atas dilaksanakannya komitmen bersama dalam upaya peningkatan indeks profesionalitas ASN. Menurutnya, ini merupakan salah satu upaya pengembangan kompetensi SDM aparatur menuju aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas. Apalagi saat ini bangsa Indonesia masih terus beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0. Belum selesai semua perkembangannya, lahirlah sebuah konsep baru yang disebut Society 5.0, yaitu masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Banyak tantangan yang akan dihadapi di era Society 5.0, sehingga kita harus mempersiapkan banyak hal termasuk meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. Lebih lanjut, Bupati mengatakan ASN sebagai penggerak birokrasi sekaligus pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN agar terbentuk sosok ASN yang profesional, yaitu ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Selain itu juga mendorong ASN untuk melakukan transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada kesempatan itu, BKP SDM Purworejo juga meluncurkan beberapa program dan aplikasi digital. Juga dilakukan penyerahan sejumlah penghargaan kepada perangkat daerah yang berprestasi dalam bidang kepegawaian. Kepala BKP SDM Purworejo Fitri Edi Nugroho SEMM menjelaskan pihaknya mempunyai program 1000 ASN Learner, yaitu ASN di Purworejo yang membangun komitmen bersama peningkatan kapasitas khususnya SDM. Karena beliau mulai dari Pak Sekda, para kepala dinas, asisten, staf ahli, camat, dan seluruh perangkat daerah sampai dengan rekan-rekan pejabat fungsional maupun rekan-rekan pelaksana
akan kita upayakan untuk peningkatan kompetensi. Kedepan pihaknya akan melakukan kerjasama pembinaan dengan Kementerian Pan-RB, BPSDM Kemendagri untuk membentuk e-learning system management yang sudah ditanam dalam si jempol, yaitu sistem informasi jejaring manajemen pembelajaran online yang terintegrasi dengan Simpek atau Simega Pro. Tim Humas Purworejo melaporkan. Tim penggerak PKK Kabupaten Purworejo dorong tim penggerak PKK tingkat desa dalam menerapkan 10 program PKK. Penilaian dan evaluasi dilakukan di 6 desa terpilih, salah satunya di Desa Nambangan. Ketua Tim Penggerak PKK Fatimah Verena Prihastiari Agus Bastian SE didampingi para pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo hadir di Desa Nambangan, Kecamatan Grabak pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Kehadiran pengurus PKK Kabupaten itu dalam rangka penilaian dan evaluasi 10 program PKK. Hal itu karena Desa Nambangan merupakan salah satu desa dari 6 desa di 16 kecamatan yang terpilih. Kehadiran tim penilai Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo disambut oleh Camat Grabak Eko Setio Husodo SSTP MM, Forkopincam Grabak, Ketua Tim Penggerak PKK Grabak, dan Kepala Desa Nambangan beserta perangkat desa. Rombongan Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo juga disambut dengan penampilan drum band dari anak-anak TK, kesenian karawitan, hadroh, dan produk UMKM Desa Nambangan. Meskipun sempat diguyur hujan, tim PKK Kabupaten Purworejo tetap semangat meninjau langsung pelaksanaan Posyandu 4 rumah sehat, taman atau perkebunan, tambak ikan, dan administrasi di masing-masing kelompok kerja atau Pokja. Fatimah Prihastiari Agus Bastian pada saat diwawancarai menyampaikan kegiatan dilaksanakan dalam rangka penilaian dan evaluasi 10 program pokok PKK dengan melihat secara langsung pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Nambangan. Penilaian itu meliputi keseluruhan kegiatan PKK di Desa Nambangan termasuk rumah sehat, posyandu, dan juga posbindu. Selain itu, penilaian juga terkait dengan administrasi PKK di masing-masing Pokja. Desa Nambangan saya kira bagus sekali ya, karena disempuyung oleh juga dari tim penggerak PKK kecamatan juga hadir secara tidak cuma hadir tapi mereka juga mendorong dan menyemangati dari tim penggerak PKK desa di sini. Lebih lanjut, Fatimah Bastian mengatakan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Nambangan cukup bagus. Tidak hanya pengurus PKK Desa Nambangan yang antusias, PKK Kecamatan Karang Taruna hingga anak-anak juga antusias mendukung kegiatan. Inovasi pendataan administrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi PKK atau SIAP yang juga menjadi nilai tambah karena di desa lain belum ada yang menggunakan. Sementara itu, Camat Grabak Eko Setio Husodo juga mengapresiasi kegiatan PKK Desa Nambangan baik dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, sampai Pokja 4. Kegiatan penilaian dan evaluasi 10 program PKK bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga menjadi momentum yang sangat baik untuk memajukan Desa Nambangan. Kepala Desa Nambangan Pamuji mengucapkan terima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten Purworejo yang telah berkenan melaksanakan penilaian dan evaluasi 10 program pokok PKK di Desa Nambangan. Harapannya dengan adanya penilaian dan evaluasi ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan lagi khususnya pengurus-pengurus PKK dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Nambangan. Tim Humas Purworejo melaporkan. Peringati Maulid Nabi Muhammad, Pemkab Purworejo adakan pengajian akbar bersama Gus Miftah di Pendopo Purworejo. Ribuan jamaah tumpah ruah. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih dikenal dengan Gus Miftah mengisi pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo Minggu malam 10 Oktober 2022.
Pengajian yang diikuti ribuan orang itu dihadiri Bupati Purworejo RH Agus Bastian SEMM, Wakil Bupati Purworejo Hajah Yuliastuti SH, Sekda Dr. Andes Said Ramadan, jajaran Forkopimda, serta masyarakat umum. Meskipun malam itu hujan turun deras, tidak menyurutkan para jamaah pengajian untuk ikut mendengarkan ceramah dari Kiai kondang dan viral dari Yogyakarta itu. Bahkan semakin malam, suasana semakin penuh, bukan hanya dari kalangan orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. Dalam sambutannya, Bupati Purworejo mengungkapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum yang tepat bagi kita semuanya untuk merenungkan dan mencontoh keteladanan Rasulullah. Ia juga berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan memberikan inspirasi kepada kita untuk terus membangun silaturahmi dengan sesama manusia dengan cara yang baik dan membangun hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama kita satukan langkah untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo berdaya saing 2025 menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sepanjang pengajian dipenuhi dengan gelak tawa karena Gus Miftah selalu menyelipkan humor saat berceramah. Tidak jarang Gus Miftah berinteraksi langsung dengan jamaah, termasuk dengan Bupati Purworejo Agus Bastian. Tim Humas Purworejo melaporkan. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapedalitbang Kabupaten Purworejo seminarkan hasil penelitian daerah tahun 2022 pada 12 hingga 14 Oktober 2022. Salah satunya penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, dan pangan. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapedalitbang Kabupaten Purworejo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan kegiatan seminar hasil penelitian tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bapedalitbang pada Rabu 12 Oktober dalam rangka Lomba Penelitian Daerah Tingkat Jawa Tengah dan DIY tahun 2022. Salah satu tema yang diusung adalah penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, dan pangan. Selain Kepala Bapedalitbang Kabupaten Purworejo, Dr. Sukmawidi Harwanto, hadir juga penyuluh pertanian ahli madya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, Panuju Bekti, sebagai narasumber. Tim juri dari akademisi dan bidang pertanian, mitra peneliti, dan penyuluh pertanian. Pelaksanaan kegiatan dipandu oleh Kabid Penelitian dan Pengembangan, Sri Palupi sebagai moderator. Sebanyak 4 kelompok, terdiri dari 3 kelompok dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan 1 kelompok dari STIE Raja Wali Purworejo. Subkor Ekonomi Pembangunan Bapedalitbang, Muni Rahayu Sutarti menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban para peneliti yang telah melaksanakan penelitian selama 3 bulan, dari bulan Juli sampai September 2022. Kepala Bapedalitbang, Dr. Sukmawidi Harwanto menyampaikan, kegiatan seminar dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 12 hingga 14 Oktober 2022. Sukmawidi berharap peserta seminar dapat memberikan saran atau masukan sehingga dokumen penelitian lebih sempurna, serta dapat digunakan stakeholder di Kabupaten Purworejo sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan. Ya minimal dalam itu lebih bermutu panitia tersebut sehingga dapat digunakan oleh stakeholder di Kabupaten Purworejo yang nantinya dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sedangkan Panuju Bekti mengatakan permasalahan kelemahan dalam sektor pertanian di Kabupaten Purworejo menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya pada sumber daya manusianya. Panuju Bekti menambahkan, evaluasi dari hasil penelitian ini
diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Selanjutnya, Bapedalitbang juga melakukan monitoring dan evaluasi dari tindak lanjut penelitian agar anggaran terkait penelitian dari pemerintah lebih efektif dan efisien. Tim Humas Purworejo melaporkan. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Kabar Purworejo sepekan akan hadir setiap hari Jumat pukul 3 sore di channel YouTube Pemkab Purworejo. Saya Meta Diani beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.